Haleluya, saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Mari saudaraku, kami mengajak saudara pada pagi hari ini untuk ikut bersama dengan kami dalam doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Mari pada pagi hari ini semua pemirsa yang ada di rumah, bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Dari semula Kau telah tetapkan semua hidup kita, saudara. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Kami berdoa, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita untuk memberkati kita. Haleluya. Dua Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat 24. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua. Ya, haleluya. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, akan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelbagai pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan juga berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Titus diutus ke Korintus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian, juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kami. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjukkan oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya
sebesar ini? Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan kami utus seorang lain lagi, yaitu saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dari suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada bersama-sama ayat 24. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Amin. Ya, puji Tuhan. Besar anugerah Tuhan melimpah kasih-Nya dan kuasa-Nya bagi kita. Orang-orang yang percaya kepadanya yang telah ditebus dipilih oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan ini dalam 2 pasal ini, pasal 8 dan nanti pasal 9, saudaraku, besok kita akan belajar, saudaraku, bagaimana petunjuk-petunjuk mengenai pengumpulan, saudaraku, persembahan bagi orang percaya, bagi orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Nah, saudaraku, kata-kata ini adalah merupakan kata-kata Paulus yang berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian. Ya, tentang pemberian, tentang persembahan. Saudaraku, prinsip-prinsip yang diberikan menjadi pedoman bagi orang percaya, bagi jemaat, saudaraku, sepanjang masa. Kita belajar bagaimana menabur, memberi. Saudara, dari pasal 8 dan pasal 9 ini kita belajar. Nah, kita belajar juga pada saat ini dari jemaat Makedonia. Bagaimanakah jemaat Makedonia itu, saudaraku? Kalau kita belajar pada saat ini dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apakah bagaimanakah yang kehidupan jemaat di Makedonia ini? Ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi, saudara, ya, jemaat Makedonia ini bukanlah jemaat yang cukup kaya, saudara. Tidak, bahkan mereka itu sedang dalam pergumulan, dalam pencobaan berat. Bahkan dikatakan dalam pelbagai penderitaan. Jemaat Makedonia, mereka ada dalam penderitaan, ada dalam masalah, ada dalam pergumulan. Bukan saja masalah biasa, tapi pergumulan yang sangat berat. Tapi bagaimana mereka hidup? Sukacita mereka meluap. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kebahagiaan itu bukan tergantung kepada banyaknya uang kita. Tapi bagaimana kita memanage kebahagiaan itu, sukacita kita itu dalam hati kita. Sukacita kita tidak tergantung kepada uang, tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada jabatan. Tapi lihatlah bagaimana Paulus memuji jemaat Makedonia ini. Siapa mereka? Mereka adalah yang sedang dicobai. Mereka sedang mengalami penderitaan pelbagai. Kalau dikatakan pelbagai berarti lebih dari 2. Lebih daripada 2 masalah yang mereka hadapi. Dan bukan masalah ringan, masalah berat. Tapi sukacita mereka meluap. Mereka tidak jadi kecewa, mereka tidak jadi murung. Mereka tidak jadi tawar hati oleh karena masalah-masalah, tantangan yang mereka hadapi. Tapi mereka bersukacita, sukacita mereka meluap. Nah, dikatakan ayat 2 itu ya, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Bukan saja miskin, tapi sangat miskin. Inilah jemaat Makedonia. Ini yang perlu kita pelajari pada saat ini, saudara. Ya, kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelbagai pelayanan kepada orang-orang kudus. Mendesak,
Mereka mendesak kami untuk mereka ambil bagian. Mereka mendesak supaya pemberian mereka, pengorbanan mereka diterima. Kami mau dong ambil bagian dalam pelayanan itu. Ayo kita pada saat ini, berapa banyak di antara kita diminta berkorban tapi bersungut-sungut. Makanya belum begitu diberkati. Tapi jemaat Makedonia itu mereka sangat miskin. Mereka mengalami pelbagai masalah, kesukaran, tantangan hidup. Tapi sukacita mereka meluap. Tapi mereka mendesak supaya pemberian mereka itu diterima. Supaya mereka ikut ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan diakonia, pelayanan pemberian, pelayanan pengorbanan, berkorban secara uang. Hari-hari ini, saudaraku, dalam kondisi keadaan situasi seperti ini, mari kita menabur. Supaya kita jangan hanya mengeluh. Supaya kita jangan hanya mengharapkan berkat-berkat dari Tuhan. Tapi sesungguhnya sudah ada Tuhan berikan bagi kita. Mari kita dengan rela hati seperti jemaat Makedonia ini. Akhirnya jemaat Makedonia ini dipuji. Saudara, ayat yang kelima. Mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Nah, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi saudaraku, yang memberi diri mereka tidak bisa memberikan uang. Mereka memberi diri, mereka bekerja. Mereka membantu, mereka memberi dengan tenaga. Tenaga dengan apa? Ya, tenaga seperti apa? Mungkin ikut membantu, menolong, mengerjakan sesuatu. Mungkin bisa berdoa. Ini berdoa pun tidak, saudara. Diminta berdoa pun, ya saya doakan. Tapi nyatanya nggak berdoa. Ucapan sih mendoakan, tapi tidak didoakan. Adakah didoakan? Adakah datang di bawah kaki Tuhan untuk mendoakan sesuatu? Pergumulan gereja, pergumulan orang-orang miskin, pergumulan hamba-hamba Tuhan, supaya ketika hamba Tuhan itu melayani, perkataan hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan, atau hanya sekedar iya saya doakan, iya sama-sama kita mendoakan, hanya ucapan aja sama-sama mendoakan, tapi tidak didoakan. Tidak demikian dengan jemaat Makedonia, saudara. Ya, pertama-tama memberikan diri mereka kepada Allah. Nah, pagi hari ini kita memberikan diri kita kepada Allah dengan doa kita. Ini pun saudaraku, ya biarlah ini benar-benar tulus dari hati kita. Apa yang kita lakukan, kita berikan kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dimulai dari pagi hari ini, aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Ini hidupku Tuhan, kupersembahkan kepadamu. Setelah kita persembahkan diri kita kepada Allah, Paulus berkata di sini, pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami. Memang demikianlah saudara. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, tidak mungkin kita egois, tidak mungkin kita mementingkan diri sendiri. Kalau kita makin dekat kepada Tuhan, tapi pasti kita selalu memikirkan orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini ya saudara. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikannya. Pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Titus juga melakukan pelayanan kasih, saudara. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman. Nah, saudara, ada masalah sesuatu yang kita hadapi, bisa itu ditolong oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti buka jalan. Dia tidak berkata, nggak tahu gimana ini caranya. Aduh, itulah ya. Aku sih sudah melayani, tapi kok hidup saya masih begini ya. Kayaknya gimana ya? Tidak, tapi dia ucapannya ucapan iman. Apakah ucapan-ucapan iman itu bisa? Pasti Tuhan tolong. Belum hari ini, besok Tuhan pasti tolong. Pertolongannya tidak akan terlambat. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu Allahku sanggup melakukan apa yang telah Dia janjikan. Aku tahu Allahku sanggup melakukan rencananya. Tidak ada sesuatu yang gagal dari apa yang direncanakannya. Itulah ucapan iman, kaya dalam iman. Nah. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Pertama-tama kaya iman.
Jadi jangan kalah, jangan ada ucapan kalah. Ya udahlah, gimana lah, apa mau kita buat, memang pandemi masih begini. Ya udahlah, kayak mana lah. Orang Medan berkata, cem mana lah. Ya begitulah ya, gimana ya, cemana ya. Jangan cem mana ya. Tapi bisa kita ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan beserta dengan kita. Namanya Immanuel. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, Dia buka jalan saat tiada jalan. Kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan mengerjakannya. Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, begitu saudara. Ya, kaya akan iman. Mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian dalam perkataan, iman itu diucapkan. Iman itu percaya. Lalu dikatakan di sini kaya dalam iman, kaya dalam perkataan. Jadi perkataan kita bukan perkataan yang kalah, tapi perkataan yang menang, perkataan firman, perkataan yang membangun. Kaya dalam pengetahuan. Nah, bukan harus IQ. Ini bukan berbicara mengenai IQ kita, tapi pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, Petrus itu tidak berpendidikan, ignorant man dikatakan oleh Alkitab, tetapi dia adalah orang yang sangat berpengetahuan. Kalau murid Tuhan Yesus Lukas itu, dia memang dokter, dia memang pintar. Tapi Petrus itu adalah seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia mendengarkan suara Roh Kudus, dia baca firman Tuhan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh sangat berpengetahuan, sangat berhikmat. Dia menjadi pintar. Nah, saudara, jadi bukan kepintaran pengetahuan kita tidak terletak kepada pendidikan kita. Oh ya, sampai S berapa kita? Tidak, saudara. Ya, saya melihat anak-anak Tuhan yang mengikuti hanya ya setahun saja, saudaraku, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saudara bisa menyamai yang S1. Jadi bukan soal tamatan dari mana kita, tidak. Tapi bagaimana kita menerima firman, bagaimana kita mempelajari firman. Maka saudara-saudara, bagaimana mengikuti doa pagi pada saat ini? Kemarin saya pergi perkunjungan ke daerah sana, saudara. Kami mendengarkan firman Tuhan, ada buku kami, Bu. Kami catat terus firman Tuhan yang Ibu sampaikan tiap pagi. Kami baca-baca lagi. Itulah dasar kami melayani. Puji Tuhan. Tergantung kepada kerinduan kita, saudara. Ya, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Wah, kaya lagi dalam kesungguhan, sungguh-sungguh. Tidak ada orang gagal kalau sungguh-sungguh, saudara. Dan memang kenapa tidak ada orang gagal kalau sungguh-sungguh? Karena Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh hati. Kitab Tawari berkata, saudara, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi ini, mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan limpahkan kekuatan kepada orang bersungguh-sungguh. Bersungguh hati berdoa, bersungguh hati berkorban, bersungguh hati memberi, bersungguh hati memuji, bersungguh hati di dalam menolong, saudara. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Puji Tuhan, saudara. Ya, kaya dalam kesungguhan, kaya dalam membantu, tidak susah dalam membantu, senang dalam membantu, saudara. Sukacita dalam membantu. Ya, inilah kesukaan kita, saudara. Ya, dan juga kaya dalam kasih, kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelbagai pelayanan kasih itu. Nah, saudara, melihat hamba Tuhan, dia sudah punya kasih. Apa yang bisa kulihat? Apa yang bisa kubantu untuk hamba Tuhan ini? Tidak, apa yang bisa dikasih sama saya? Apa yang bisa saya terima hari ini? Saya sudah doakan dia, apa yang bisa saya terima? Tidak, tapi apa yang bisa saya berikan? Kerinduan untuk memberi, kerinduan untuk membantu, kerinduan untuk memperhatikan, itu harus lebih di dalam hati kita ini. Itu yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Nah, ayat 8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi ikhlas, tulus, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun dia kaya, supaya dengan kemiskinannya kamu menjadi kaya. Yesus Tuhan kita itu kaya, dia mempunyai dunia ini, tapi dia telah menjadi miskin. Untuk apa Yesus kita itu miskin? Supaya saya dan saudara menjadi kaya. Kalau Yesus demikian, ayo jangan kita mencari hanya untuk diri kita sendiri. Saya bersuka cita kemarin saudara, saya bersaksi sedikit, saya pergi pelayanan. Ya, ada teman saya tahun 89. Udah berapa tahun itu ya? Tahun 89 kami sama-sama masuk SPGAK, saudara, Sekolah Pendidikan Guru Agama, ketemu ya, saudara. Dan kemudian kami sangat bersuka cita. Dahulu pada waktu itulah saya baru-baru lahir baru, 89, saudara. Dan kemudian saya pergi ke sana kemarin untuk pergi melayani. Tiap malam saya ikuti kebaktian di mana-mana, saking rindunya. Kemudian saudara, kami ketemu kemarin, kami bersuka cita lagi, kami bahagia karena saya bilang, ayo datang kepada Tuhan, ayo kita melayani Tuhan kembali. Dia sangat bersuka cita. Ketika saya di rumahnya, saya ketemu lagi dengan tempat tinggal saya dulu waktu saya sekolah itu, tahun 89 itu, 89, 90, 91, 92, saya di rumahnya. Sangat suka cita, saya sangat bahagia. Nah, saya katakan, kakak, saya di rumahmu dulu. Sekarang tahu nggak kakak, saya begitu pintar ini sekarang. Saya bilang, perbaiki uang. Kenapa? Dulu dia toke, saudara. Kemudian kalau dia dulu waktu saya SMA, dia pulang dari pasar, dia lemparkan tasnya di situ, uangnya banyak, saya rapikan semua. Saya bilang sama dia, sekarang dari dulu kakak sampai sekarang udah mencari duit, banyak duitnya. Untuk apa duit itu? Dari dulu banyak duitnya. Sekarang, lihat sekarang orang-orang muda udah banyak yang meninggal. Kemana duitmu itu nanti? Sungguh-sungguhnya kakak ikut Tuhan, ayo kembali ke Tuhan. Saya sangat bersuka cita, excited. Saya doakan lagi dia, saya sampaikan firman Tuhan dalam waktu yang singkat. Mungkin 10-20 menit kami ngomong-ngomong. Saya sudah sakit dek, doakan kakak ya dek. Sakit jantung dek, sakit paru-paru dek, diabetes dek. Waduh, sakit kakak itu udah komplikasi dong, saya bilang. Lalu apa nanti yang kakak bawa ke sorga? Lihat sekarang ini orang-orang muda banyak, bukan soal tuanya lagi. Udah banyak yang ke sorga ini. Ayo nggak kembali. Dan kemudian saya bilang, kemana uangmu itu semua? Ayo kasih, tabur uangmu itu. Dari dulu uangmu begitu banyak, tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kalau perlu tabur juga untuk saya. Tidak untuk saya, itu akan saya salurkan nanti lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saya asal ada makan, minum, pakai, bisa pergi ke sana melayani, cukup. Tidak untuk memperkaya diri, tapi bagaimana supaya orang-orang lain diberkati. Ada keseimbangan, itulah kata firman Tuhan. Di dalam memberi itu bukan meringankan, bukan supaya orang lain tenang-tenang dan ringan, tapi supaya ada keseimbangan. Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Itulah prinsip dalam memberi itu. Ternyata tinggalnya semua, saudara. Semakin saya lihat sekarang ini, saudara, yang itu meninggal, yang ini dipanggil Tuhan, udah tinggal semuanya. Wah, saya pikir ini dilihat dari umur belum meninggal ini, tapi udah meninggal. Kalau dilihat dari umur, ya, dilihat dari kesehatan, bukan karena penyakitnya ini makanya meninggal, tapi memang sudah waktunya Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Ayo pada saat ini dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ayo pada saat ini tabur harta-harta kita untuk kerajaan Allah. Mari berbagi, mari memperhatikan, mari seperti Yesus. Kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9. Sesungguhnya kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Dikatakan di sini, saudaraku, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang kaya, ya kaya, punya Dia semua dunia ini. Tapi Tuhan berkata, Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar, saudaraku, untuk suka memberi. Bukti kasih kita, suka berkorban, suka memberi. Kalau kita berkata kita mengasihi, saudara, buktinya apa? Ya,
Paulus dalam 2 pasal ini, Paulus menyingkapkan prinsip-prinsip dalam perjanjian, dalam janji-janji penting itu menyangkut pemberian orang Kristen. Yang pertama, kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita punyai, apa yang kita pegang, saudara, itu berasal dari Allah. Dipercayakan kepada kita. Kita menjadi pengelola. Biarlah kita ditemukan oleh Tuhan menjadi pengelola. Pemilik tunggal adalah Tuhan, kita dipercayakan sebagai pengelola. Jadilah kita menjadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya. Sehingga ketika kita dapat mengelola, Tuhan akan percayakan lagi kepada kita. Jadi kita harus membuat keputusan yang berdasar dalam hati kita untuk hidup kita bagi Allah, bukan untuk uang. Kita hidup untuk Allah, bukan untuk uang. Nah, saudara, ya. Kemudian kita menyimpan harta di sorga. Menyimpan harta di sorga. Tabur, saudara. Tabur. Nah, di sorga tidak ada gengat, tidak ada pencuri, dan berlipat-lipat kali ganda. Nah, suami saya orangnya suka memberi, saudara. Dan saya dapat juga menikmati hasil daripada taburannya. Kemudian sudah aku yang kasih, ya saya berpikir lagi, saudara. Ya, dia sudah ada di sorga pun, mobilnya masih hidup, pengorbanannya masih hidup, dipakai mobilnya untuk pelayanan. Tetap dia bisa memberkati, saudara. Ya, bukan untuk saya, tapi untuk orang lain, dipakai untuk pelayanan. Nah, belajar kita, saudara, untuk mencukupkan diri. Belajar kita untuk memberi. Ada orang yang menahan hartanya, tapi semakin bertambah-tambah miskin. Ada orang yang menyebar harta, tapi semakin bertambah-tambah kaya. Suka memberi. Suka memberi. Lihat, saudara, orang-orang, masih ada waktu kita sedikit. Orang-orang Tionghoa itu, kekayaan orang-orang Tionghoa Chinese itu sepertinya nggak bisa dikalahkan, ya. Kenapa mereka demikian? Saya pelajari itu, saudara. Kenapa sih orang-orang Chinese ini di Medan, apalagi di Medan, ya, saya nggak menemukan, saudaraku, di Medan itu dulu orang-orang Chinese itu miskin. Setelah saya di sini baru saya tahu, oh ada ternyata, gitu, saudara. Tapi pada umumnya mereka kaya. Kenapa? Lihat kesungguhannya. Lihat kesungguhan mereka bagaimana bekerja. Kalau mereka makan, sebelum mereka terlihat, mereka suka makan bubur. Sedikit berasnya itu dibubur, kemudian nanti banyak mereka makan. Kemudian kepada Tuhannya. Lihat mereka bagaimana mereka mempersembahkan makanan-makanan kepada Allahnya. Lihat, kan kita bisa lihat, karena terlihat. Tempatnya juga di tempat yang kelihatan. Kalau mereka sedang sembahyang, makanan-makanan yang mereka lihat, contohnya nanas, tebu, mereka tidak tawar-menawar di pasar. Yang penting bagus, yang terbaik. Kue bakul yang paling manis. Kenapa? Mereka berpikir bahwasanya dengan memberikan itu mereka akan diberkati. Padahal kepada Tuhan yang belum mereka kenal itu. Nah, lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak sedikit orang-orang Chinese kalau di mana banyak memberikan mobilnya, memberikan rumahnya, memberikan uang-uang sekolah, bantuan-bantuan kepada yang lain. Nah, sehingga mereka sangat diberkati, sangat diberkati, sangat diberkati, sangat limpah. Bagi orang-orang, maafkan saya, kita, termasuk saya dulu, 100 rupiah dulu waktu kecil, 100 rupiah dikasih mama saya kepada saya. Harus pergi dulu, belanja dulu, makan mie gomak dulu, supaya uang itu tertukar. Uang 100 rupiah itu tertukar 4, 25. Masih ada 25 pada waktu itu, 25 rupiah. Nah, 25 rupiah untuk persembahan, 75 rupiah untuk jajan. Pertama sebelum gereja 25 rupiah. Kemudian persembahan 25 rupiah. Pulang nanti dari gereja, jajan lagi 50 rupiah. Begitulah tiap-tiap minggu. Uang persembahan selalu yang paling kecil untuk persembahan. Lihat di gereja sekarang masih banyak uang 2000.
Saya tidak tahu kita ini siapa, tetapi ini adalah firman Tuhan. Saya tidak mengatakan itu kepada siapa supaya diberikan kepada Ibu Esther, tidak. Tapi bagaimana kita melakukan firman Allah ini? Untuk parkir juga 2.000, untuk persembahan juga 2.000. Untuk kita dapat menilai hati kita ini dulu, bagaimana sebenarnya hati kita kepada Tuhan. Parkir aja juga, itu parkir motor bisa 3.000. Padahal motor kita di situ panas-panas. Kita datang ke rumah Tuhan, kita kasih seperti itu. Ini perlu kita pikirkan. Sehingga kita nanti, wah kenapa hidupku seperti ini? Kenapa ini? Supaya kita bisa review dulu bagaimana kita hidup. Nah, jadi Paulus berkata, bukti kita mengasihi Tuhan, hal pemberian itu harus menurut kehendak Tuhan. Ya, dipandang daripada pemberian itu, hal memberi itu dipandang sebagai suatu bukti dari kasih kita. Dan harus dilakukan sebagai pengorbanan, berkorban. Yesus itu berkorban bagi kita. Dia berkorban, memberikan hidupnya, memberikan dirinya kepada kita dengan sukarela. Dia memberikan dirinya kepada Allah. Ya, tidak saja menabur uang saudaraku, tapi juga menabur kita dengan iman. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian ayat ke-9 tadi, karena kamu ya menjadi miskin, ya, ayat 9 itu yang ia adalah kaya menjadi miskin. Inilah saudara yang kasih suatu bagian penting dari hakikat daripada sifat Kristus, yaitu memberi secara berkorban. Memberi secara berkorban. Sifat dan hakiki daripada Kristus memberi secara berkorban. Karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekekalan itu. Allah menginginkan sifat yang sama yang dimiliki oleh Kristus itu kita miliki juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Nah, saudara yang kasih, ya, puji Tuhan. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu mulai pelaksanaannya, mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaan sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan yang tidak ada padamu. Jadi memberi tidak bisa kita memberi untuk kita pinjam untuk memberi. Pinjam dong uangmu untuk persembahan. Pinjam dong uangmu untuk aku berikan dulu pembangunan untuk gerejaku. Pinjam dong duitmu untuk kuberikan dulu kepada hamba Tuhan yang melayani aku. Enggak perlu kita minjam untuk berkorban. Tuhan berkata, pemberian yang ada pada kita, pemberian kita itu diterima kalau kita memberi dengan tulus dan dengan yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Itu sebabnya bukan soal banyaknya, tapi berkorban. 10.000 pun kepada saudara sudah berkorban. Ada orang lain 100 juta tidak berkorban, biasa aja bagi dia. Pengorbanan siapa yang lebih banyak? Ingat pengorbanan janda miskin itu. Orang memberi dengan jumlah yang banyak, sedangkan janda miskin itu 2 peser seduit. 2 peser seduit ini saya kurang ini, apakah ini sudah pengen kasih 2 uang 5.000 atau 2 uang 1.000 jadi 2.000. 2 peser seduit, tapi memang dikatakan itu gaji sehari untuk makanan hari itu juga, ya, hingga dia berkorban, sudah. Jadi pemberian itu bukan soal banyaknya, tapi berkorban, saudara, ya. Itu dia ayat yang berikutnya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, melainkan supaya ada keseimbangan. Bukan supaya kita memberi, bukan supaya yang lain sudah tenang-tenang, ringan, dan supaya kita seolah berkorban, tidak, tapi supaya ada keseimbangan. Baik yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit, tidak berkekurangan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi hari ini, saudara, ini firman Tuhan kepada kita, kiranya hati kita terbentuk lagi menjadi hati seperti hati Yesus. Hati yang mau berkorban, hati yang mau peduli
kepada satu dengan yang lain. Saudara kekasih, puji Tuhan, Tuhan baik. Ini firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan apa yang kuperlukan. Kalau Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, saudara, maka percayalah kepada Tuhan. Berilah sama seperti jemaat Makedonia. Mereka memberi tidak hanya sekedar, bahkan mereka ada dalam berbagai masalah, penderitaan, pencobaan. Namun hati mereka meluap dengan kasih, meluap dengan sukacita. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Tuhan dan kemudian kepada hamba-hamba Tuhan itu. Mereka memberi, mereka kaya dalam iman, mereka kaya dengan perkataan, mereka kaya dalam pengetahuan. Saudara, marilah saudara, sukacita kita itu meluap. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya Tuhan, terima kasih.
kami berkorban. Seperti jemaat di Makedonia, mereka memberi bukan karena mereka kaya, mereka memberi bukan karena mereka bebas dari masalah. Justru mereka ada di dalam berbagai penderitaan dan masalah, tapi mereka meluap dengan kasih. Mereka kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pemberian. Kami bersyukur Tuhan. Sesungguhnya hari ini kami mau belajar daripada jemaat Makedonia ini Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar memberi dari mereka yang punya, tapi daripada melampaui daripada yang mereka bisa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari pada saat ini kita berdoa untuk kita orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, miskin. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Pertama-tama kita berdoa pada saat ini supaya anak-anak Tuhan tergerak hatinya untuk berkorban, memberi, peduli kepada yang lain. Perhatikan sekeliling kita. Segala taburan kita pasti kita tuai. Jangan pernah sayang dalam memberi, tapi mari belajar untuk memberi. Di masa-masa sekarang ini ada banyak orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita belum bisa memberi uang, bukan soal banyaknya. Mari pada saat ini kaya dulu kita dalam iman. Kita doakan dulu. Kita doakan sehingga nanti terbuka jalan bagi kita, juga bagi orang-orang Kristen, supaya nyatalah kuasa Tuhan bagi orang-orang Kristen. Terlihat terang itu, terlihat sinar kemuliaan Kristus bagi orang-orang yang percaya, boleh menyalurkan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang telah Kau berkati Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami memberi kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang membutuhkan. Mengalirlah kuasa-Mu, berkatilah gereja-Mu, berkatilah hamba-hamba Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan, supaya pada saat ini boleh menunjukkan kasih-Nya. Kami belajar seperti Tuhan Yesus, memberi dengan berkorban. Tuhan tolong semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tidak mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri, tapi rela untuk memberi, berbagi Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak sibuk untuk kepentingan diri sendiri, tidak sibuk untuk mengumpulkan harta, tapi suka berkorban, suka memberi. Kami berdoa, berkatilah hamba-hamba Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah orang-orang Kristen dimanapun berada, supaya orang-orang Kristen belajar untuk memperhatikan, belajar untuk memberi, baik untuk pengorbanan di gereja lokal, demikian juga di lingkungan kami ya Tuhan. Biarlah orang-orang Kristen menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak peduli, tapi peduli lingkungan, peduli tetangga, peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada pemulung, peduli kepada petugas kebersihan, peduli kepada petugas keamanan di perumahan kami, di lingkungan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Ada keseimbangan di gereja, ada keseimbangan di lingkungan kami ya Tuhan, untuk boleh saling memperhatikan. Nyatalah kuasa-Mu lewat doa kami yang kami naikkan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan atas hidup kami, atas kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri, tetapi hidup untuk memperhatikan orang lain. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kami berdoa, berkati orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, supaya tidak mengeluh, tapi seperti jemaat Makedonia itu, limpah dengan iman, limpah dalam perkataan, limpah dalam pemberian, limpah dalam kasih, limpah dalam berbagai-bagai pelayanan kasih. Terima kasih Tuhan. Terdorong untuk memberi, terdorong untuk berkorban, terdorong untuk berkorban. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, berkati perekonomian juga di bangsa kami ini. Kami mengucap syukur buat Tuhan
pandemi COVID yang sudah semakin melandai, kami mengucap syukur kondisi keadaan sudah semakin membaik. Kami berdoa, berkati perekonomian di bangsa kami Tuhan, sehingga tidak semakin banyak yang terpuruk, tapi Tuhan, semua baik orang-orang miskin, yang tergolong miskin Tuhan, mereka mendapat kebutuhan yang layak, mereka bisa mendapat kehidupan yang layak ya Tuhan. Berkati apapun yang dapat mereka kerjakan. Bangsa kami tidak ada yang bermalas-malas, tetapi mulai memikirkan masa depan mereka, suka bekerja, suka berusaha dalam nama Yesus. Rajin Tuhan, tidak suka nongkrong, tidak suka mencuri, tidak suka menipu, tapi suka melakukan hal-hal pekerjaan, hal-hal yang baik. Berkat Tuhan ada pada bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu mengalir bagi perekonomian kami ya Tuhan. Perekonomian kami semakin hari semakin membaik. Dalam nama Yesus, baik utang-utang negara dapat diselesaikan dengan baik, maupun juga pembangunan-pembangunan di negeri ini Tuhan dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Kami berdoa supaya protokol kesehatan tetap dikerjakan di bangsa kami ini Tuhan. Tidak ada yang menabrak setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan kami Tuhan. Tetap disiplin protokol kesehatan. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami, masyarakat Indonesia ada dalam kuasa dan dalam lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terutama pada saat ini sahabat-sahabat kami yang ada di doa pagi ini, berkatilah mereka dengan berkat surgawi, melimpahlah kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terpelihara iman kami tidak menjadi lemah, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, limpahkan hamba-hamba-Mu dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan mujizat demi mujizat. Apa saja yang mereka kerjakan hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sehat tubuh mereka, umur yang panjang dalam nama Yesus. Inilah doa kami. Anak-anak kami ada dalam berkat-Mu, rumah tangga keluarga kami adalah berkat-Mu, masa depan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat juga ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku bang, segala puji syukur Tuhan. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku bang, senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah ada pada kita. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kita, serta persekutuan pimpinan, hikmat kuasa pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bersama kita katakan amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara semua yang ikut berdoa di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Tuhan memberikan kemenangan, sukacita bagi kita sepanjang hari ini. Haleluya, Shalom, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.